Ini mikrofonnya kedeketan ke gua nggak ya? Kayaknya ya udahlah biarin dah. Oke cuy, jadi di video kali ini itu gue ngebahas keyboard baru lagi ya. Jadi di sini gue ngebahas salah satu keyboard yang udah gue pakai dari 2021 cuy, yaitu keyboard Dax M71 Classic. Nah, keyboard ini sebelumnya udah pernah gue bahas ya di video yang udah pernah gue bikin sebelumnya. Nah, tapi di video kali ini mungkin gue akan lebih ngebahas tentang penggunaan keyboard ini dari tahun 2021, itu tahun pembelian gue, dan gue pakai hampir setiap hari sampai dengan kemarin gue beli Wake Up ya. Jadi gue beli Wake Up tuh gue udah mulai gak pakai keyboard ini lagi gitu. Beli Wake Up tuh mungkin sebulan yang lalu ya guys. Tapi ya bisa dibilang ini keyboard tuh menjadi daily driver gue selama berapa ya, bertahun-tahun, dan berturut-turut. Itu dulu cuman yang ini sama keyboard gue yang satu lagi, Royal Clutch yang RK68 Plus yang udah kejual coy. Di video kali ini gue akan ngebahas penggunaan Rexus M71 Classic dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Untuk pembahasan pertama, gue akan ngebahas fisiknya dulu ya. Dari sekian tahun gue make keyboard ini. Berapa tahun ya? Lebih tepatnya mungkin 5 tahunan kurang lebih ya. Dan bisa dilihat sendiri cuy, untuk fisiknya itu aman banget. Ya itu nggak tahu sih ya, apakah karena dari keyboardnya memang bagus secara build quality, kayak mungkin case plastiknya gitu, atau memang gue yang makainya terlalu sayang ya guys gitu loh. Jadi cuman bisa dilihat di sini ada kotor, pemakaiannya wajar nih kan, magnetnya kotor debu aja nih. Gue nggak tahu ya cara bersihnya gimana sebenarnya. Tapi ya ini juga kelihatan ini dari tempat beli gue dulu di Lampung cuy. Kalau komputernya garansinya masih nempel sampai sekarang. Dan ini keycapsnya udah gue ganti ya. Keycapsnya udah gue ganti. Sebenarnya keycaps orinya tuh bentuknya nggak beda jauh sama yang Sidu QK61 ini. Gue coba kasih lihat. Dia di dalam sini. Bangsat. Oke, nah ini adalah keycaps ori dari Rexus M7 Classic. Bisa dilihat ya, sebenarnya ini kerasa murah banget sebenarnya. Kayak beda banget sama yang Sidu QK61, itu dia lebih tebal. Ini kerasa lebih tipis dan juga dia see-through ya, jadi dia bisa kelihatan RGB kita. Jujur, sebenarnya gue tuh suka yang kayak gini karena gue tuh kalau malam nggak make kayak lampu monitor gitu ya, jadi kadang kan suka salah kalau mau mencet yang simbol-simbol. Nah tapi minusnya juga jadi bikin suaranya tuh nggak terlalu enak didengar ya bagi gue ya gitu loh, karena lebih seneng gue denger yang tebel. Ternyata keycaps tebel tuh ternyata suaranya lebih menarik cuy. Nah ini keyboard Rexusnya udah gue ganti ke keycaps XDA Maca ya. Gue lupa belinya juga tahun berapa. Keduanya ini udah lama banget. Udah gue pakai bertahun-tahun. Make buat ngoding, buat nulis skripsi, buat main game, semuanya tuh gue pakai di keyboard ini cuy. Mungkin gue coba kasih lihat juga ya isi dalemannya. Ini karena keyboard udah lama banget, jadi gue udah gue kutak-katik. Ya nggak segitunya sih, tapi udah gue buka-buka lah. Nah, gampang dibukanya karena gue kan pakai Tempest Mode ya. Jadi gue tuh pakai Tempest Mode di keyboard ini, yang dimana sebelum gue nge-Tempest Mode itu gue nggak terlalu paham efek sampingnya guys gitu loh, sampai akhirnya gue pasang dan gue baru nyari tahu. Ya itulah pinter coy. Ini udah gue Tempest Mode dari 2023 oh nggak salah ya, udah lumayan lama juga gitu loh. Jadi waktu itu gue baru nyari tahu untuk nge-custom bikin suara bagus bla bla bla. Ini lumayan, enggak sih, ini nggak terlalu tebel, kali cuman dua sih kayaknya, cuman 2 ya. Soalnya kan orang-orang tuh bisa 4 sampai 5, dan ya ini kali cuman 2. Dan sejauh gua make Tempest Mode-nya itu tidak ada efek samping coy. Nggak ada efek samping dari Tempest Mode itu sendiri gitu. Entah itu LED-nya mati, PCB-nya jadi bleeh, itu sama sekali gua nggak ngerasain ya guys. Dan ada yang bilang juga takutnya ntar lemnya tuh ninggal gitu di PCB-nya gitu loh. Nah kalau sepengalaman gue sendiri, kayaknya juga ini tape Tempest tape yang gue pakai ini, tape-nya ini kayak tape murahan juga ya, paper tape-nya gitu loh. Jadi nggak terlalu lengket sebenarnya coy. Ini gampang banget dicopot sebenarnya. Tapi ya gue belum mau copot karena masih gue pakai lah gitu. Mungkin kalau gue jual gue copot, tapi enggak sih. Enggak. Itu enggak jujur coy. Nah, itu dari fisik PCB-nya lah ya gitu bisa dibilang. Nah, ini kan ada plate-nya juga bisa dilihat. Aduh, shit, bro. Nah ini bisa dilihat ada plate-nya. Plate-nya ini agak bengkok sedikit ya, udah gue pakai 5 tahun. Sebenarnya bengkoknya tuh bukan karena bengkok plate-nya yang jelek, tapi kan ini bisa dilihat ya beberapa yang bolong nih. Ini kan sebenarnya sebelumnya tuh untuk kayak baut kecil kayak gini ya. Tapi baut kecil yang ini gue pasang karena ini baut untuk PCB ke plate-nya. Untuk yang dari plate
ke house case-nya ini itu nggak gue pasang lagi cuy, karena mungkin karena gue make tape mod atau apapun ini ya, dia tuh jadinya nggak terlalu ngenceng dan jatuhnya tuh apa yang ngebikin bengkok gitu. Akhirnya ya udah gue copot aja, tapi karena udah terlanjur sebelumnya gue paksa buat gue pasang bautnya, jadinya ya udah plate-nya agak-agak ngebengkok dikit lah gitu loh. Kerasa sih bengkoknya kelihatan dikit. Ya untungnya plate-nya sih PCB-nya sih aman sih, untungnya PCB-nya aman. Itu cuma plate-nya doang. Nah, untuk ngelihat, sabar ini gue taruh dulu. Oke, selanjutnya itu untuk RGB dari kok RGB sih? Untuk case plastik dari Rexus M71-nya. Jujur, ini gak ada dent sama sekali gue pakai. Ya karena gue mungkin gak pernah jatuhin ya, cuman kotor doang. Dentnya gak ada. Ya memang awet sih, di tangan gue memang awet ya. Karena ini udah 5 tahun gak ada dent, gak ada yang baret juga. Ini cuman kotor doang. Tulisan Daxa M71 juga masih jelas. Bisa dibilang juga mungkin kalau kita makainya sesuai, build quality dari Daxa M71 ini juga aman-aman banget aja coy. Jadi ya jangan khawatir gitu kalau misal ada yang mau beli sekarang, walaupun janggal sih kalau kalian belinya sekarang. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, nggak salah kok, nggak apa-apa, beli baru. Gimana kalau dibandingin dengan keyboard baru yang sekarang gitu? Oke, ini gue coba langsung bandingin sama yang baru banget gue beli, yaitu Sidu QK61. Nah, kalau gue bandingin sama Sidu QK61, gak terlalu beda jauh ya gitu loh. Secara bahannya juga masih plastik. Yang Sidu ini pun bukan keyboard yang baru, tapi 2025 ya mungkin masih baru ya hitungnya. Bedanya adalah di keyboard yang sekarang itu untuk standnya kan biasanya dikasih kayak gini ya. Tapi kalau yang di Rexus M71 klasik ini dia pakai magnet cuy. Nih, gue coba kasih lihat. Mana ya? Nah, kalau di M71 klasik itu kita make magnet. Jadi dia kita tempelin. Menurut gue sih ini menarik ya, tapi kalau hilang ya udah hilang aja gitu loh. Tapi karena gue gak pernah make, gue jarang banget make beginiannya ya. Jadi ya udah aman aja. Toh juga masih nempel aman banget nih dua-duanya magnetnya. Mungkin perbedaan secara singkat untuk fisiknya sih cuman gitu doang ya. Untuk ketebalan juga sama. Pas dibeli ya bedanya, kalau misal dulu pas gue beli keyboard ini tuh ya dia cuman gitu aja, kayak hollow aja. Atau beda sama dengan QK61 ya, yang dia tuh lebih padat gitu karena dia ada 5 layer dampening. Sementara ini nggak ada dampeningnya sama sekali, cuman ya udah plate terus PCB, terus ya udah ini aja. Jadi dulu cara buat ngekalin biar tebelnya, dulu gue isi tisu di sini. Gue isi tisu, dan tisunya baru gue buang kemarin semenjak gue udah mulai review ya, karena kotor coy. Tisu bertahan dari 2023 men. Oke, itu untuk fisik dari keyboard ini. Nah, apa aja yang udah gue mod, itu udah lumayan banyak yang gue mod sejujurnya. Itu udah gue tape mod, terus stabilizer udah gue coba untuk gue loop sendiri, yang hasilnya bagus. Hasil tuh jelek banget coy anjing dibanding dengan factory loopnya Sidu ya. It's not that bad, you know. Dia masih ngelawan dikit gitu loh. Tapi yang memang switch yang dipakai juga beda ya. Jadi mungkin suara yang dari Sidu lebih kedengeran bagus gitu dibanding yang Rexus M71 ini. Oke, gue juga lupa bahas kalau keycapsnya tuh menguning atau tidak. Nah, ini jadi gue kasih lihat sedikit. Sebenarnya cuy, dia itu seharusnya nggak menguning. Ini kayaknya sudah fokus. Tapi dia tuh jadi agak kotor karena gue tuh waktu itu mau bikin keycapsnya ini kan full white ya. Kalau bawaan dari Rexus M71-nya tuh dia semua tuh full warna putih gitu ya bawaannya. Gue bosen dengan keycaps gue. Akhirnya gue ngide, gue taruh ke air kopi biar gue pikir warnanya tuh bisa jadi kayak kopi-kopi gitu. Kayak retro, bukan kopi, kayak retro. Gue suka ngeliat yang warna retro. Ya jadinya sih malah ngebikin kotor ya, dan gak dapet retronya sama sekali. Tapi ya udah, akhirnya gue cuci lagi aja, dan ya sebenarnya masih dibilang putih sih, tapi ya agak kotor dikit aja kayak gitu, agak janggal memang. Nah, itu keycapsnya gitu aman. Nah, switch bawaannya itu udah gue ganti, dan masih ada beberapa sih di sini. Coba gue cek ya. Karena semuanya tuh hampir semuanya tuh gue ganti ke yellow. Nah, langsung kebuka. Yang
Mana yang page up, mana yang page down ya? Oh, harusnya sih di atas. Bisa dilihat, gue tuh udah ganti ke yang Gateron Milky yang warna kuning. Tapi orinya itu dia make yang red switch. Gue nggak tahu ya ada yang blue switch juga atau enggak. Tapi dia cuma red switch 5 pin atau 3 pin gue lupa. Tapi ini keyboard udah 3 dan 5 pin, jadi aman aja. Untuk switchnya juga sebenarnya enak banget. Gue sebenarnya lebih suka switch yang merahnya untuk main game. Kerasanya tuh lebih enak dipencet, lebih nggak ngelawan. Kalau yellow switch yang ada di sini agak membal ya, gimana? Agak ngelawan gitu kalau kita pencet, nggak sepasrah yang warna merah. Dan switchnya sampai sekarang pun aman. Ini keyboard gue nggak pernah mengalami kayak double click yang kayak misal mencet L jadi LL gitu, P jadi PP, pepek. Oke. Ini akan gue coba hidupin untuk keyboardnya juga biar kelihatan RGB player ya guys. Oke, let's go. Oke, nah kelihatan RGB-nya hidup tapi nggak terlalu kelihatan di kamera ya. Karena ini gue matiin juga. Gue coba akses dulu dari aplikasinya ya guys. Nah, jadi bisa dilihat di sini itu dari keyboard M71 series ini ada beberapa profile yang bisa kita tambahin. Gue udah nambahin 5 dan gue sebenarnya kurang tahu mentoknya berapa ya guys gitu loh. Ini bisa dilihat ada yang gue biasa buat main Mod Human, Grotopia dan lain-lain. Dan di aplikasinya itu ada 4 menu yang bisa kita akses. Yang pertama tuh menu customize. Yang dimana di menu customize ini menarik ya sebenarnya, gue suka makainya. Jadi kan kalau misal bisa dilihat untuk keyboard ini kan untuk tanda petik ya, petik yang di ujung gitu. Biasanya buka konsol untuk CS:GO tuh di situ ya. Itu tuh nggak ada, dia harus di escape dan ribet gitu. Jadi gua makroin aja langsung di sini gitu. Tuh bisa dilihat dia misal backspace default itu kan ngebalikin ke backspace lagi. Dia ada makronya, ada combo key tuh bisa misal kita pencet 1 tombol dia jadi 2 tombol, terus dan forbidden tuh biar dia nggak bisa dipencet kalau nggak salah. Itu untuk software-nya. Menurut gue software-nya dibanding software-software yang sekarang ya, kayak keyboard sekarang, itu nggak beda jauh cuy. Masih sama-sama aja gitu loh. Dia nggak ketinggalan zaman lah ya. Untuk lighting-nya, dia juga bisa kita setting. Di sini ada speed-nya. Ini kalau gue liatin speed-nya kelihatan nggak ya? Sabar ya. Brightness-nya juga bright misal, dan kayak full color atau apapun itu. Nih, ini kelihatan ini udah hidup sebenarnya warna kuning. Nih dia tuh udah hidup warna kuning guys. Gue coba ganti ya, ganti warna hijau, full color tuh yang warna gay, warna RGB motherfucker. Dan gue sukanya sih ya kalau yang di keyboard ini warna kuningnya sih menarik ya guys. Nah ini ada yang speed, ada brightness ya biasa untuk ngecilin dari sini. Sebenarnya bisa juga dari keyboardnya langsung ya guys. FN apa gitu gue lupa dah. Oh iya, dan dia juga ada di sampingnya cuy, lampu kayak RGB strip something gitu. Pakai FN insert ya buat nganuinnya. Dia bisa satu warna yang fix ya, nggak bisa diedit. Nah, tapi gue lebih suka dimatiin. Mode dari lightingnya itu juga banyak banget. Ini ada yang static, ada single on, single off, dan user define ini yang paling menarik sih jujur. Jadi kalau user define itu kita bisa satu key itu satu warna. Itu menarik sih. Ya memang keyboard ini mahal ya. Waktu itu gue beli 500.000 coy di 2021 ya. Jadi dia ada yang user define. Jadi misal escape-nya warna apa gitu. Itu menarik sih. WASD-nya warna apa doang. Kok apa doang sih? Kayak misal WASD-nya tuh warnanya apa aja dan WASD doang gitu. Dan itu oke banget sih. Kayak gue sampai sekarang belum nemu lagi yang kayak gitu ya. Kayak Wacom tuh bisa nggak ya? Gue lupa lagi. Tapi yang jelas RK68 Plus itu nggak bisa kayak gini. Softwarenya untuk ngakses warnanya. Oke, itu untuk bagian lightingnya guys, gitu. Direction ya biasalah. Gaming mode-nya biasa juga. Kalau misal di on, Alt Tab-nya bisa di disable, Alt F4, Windows key, ya udah itu doang. Gak menarik sih sebenarnya. Ya makro juga sebenarnya sama. Bisa dilihat nih. Untuk gue pakai banget buat Grotopia cuy, untuk nge-break, untuk nge-buy, ini untuk ngejual word anjing gitu. Ini apa jalan? Oh, ini untuk nge-clear word bangsat ini. Pemain Grotto pasti tahu lah gitu. OMG ini buat nge-spam waktu itu nge-spam itunya dah. Nah, itu tadi pembahasan untuk keyboardnya secara software dan juga hardware lah. Secara konklusi, harga dengan spek yang dikasih, kalau misal kalian mau beli sekarang, itu harga sekarang berapa ya? Kalau dilihat sekarang untuk Daxa M7 Classic ini, harga barunya kayaknya nggak ada ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang jual deh harga barunya. Ini bisa dilihat
ini jual second di harga 150. Bangsat, murah banget ya. Udah lama banget sih. Ada yang jual lagi harganya 300.000 dari Gresik. Terus nah ini biar lebih kelihatan. Nah ini bisa dilihat dia jual purple black case itu 150, ini 300. Ya banyak sih yang masih jual masih jual second, tapi ini kayak jual baru nih. Yang 569 ini kayak jual baru ya guys. Rexus Shop, nama tokonya aja udah janggal anjir. Nggak dikasih tahu cuy dia baru apa enggak ya. Sabar ya, gue mau coba harga barunya itu berapa. Dia nggak ketemu. Nah ketemu cok. Oh harganya 570 gue beli. Masih nggak diturunin. Harganya itu 570. Dan yang di ininya dia cuman sisa bronze switch-nya doang. Nah kalau lihat di Shopee itu banyak jual second harganya udah turun banget guys. Dia mungkin ada 300, 158 nih. 158 nih beneran gak nih? Kelompakan box minus tidak ada, kabel dan pemakaian. Oke, ini mulus tapi ya udah segitu aja, 158.000 guys. Jadi, secara keseluruhan, secara dari harga, secara dari software dan hardware, ketika kalian mau beli ini di 2026, yang kayaknya sih nggak ada lagi juga gitu barunya. Kalau kalian nyari second dan nyari yang lama, tapi oke, untuk di custom juga nggak norak. Ya, keyboardnya bisa jadi pilihan juga sih, karena enak banget. Secara fisik, hardware juga oke. Dan profile-nya juga dia udah south facing guys, jadi dia bukan north facing lagi gitu. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih ke kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis, walaupun kayaknya cuma gue sendiri yang nontonin. Well, see you guys in the next video.